Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi hari Sabtu 6 April tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Firman-Mu akan kami dengar, biarlah terang Roh Kudus menguasai hati pikiran kami supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49. Kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49. Firman Tuhan demikian: Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian: Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera memberikan kepada raja demikian: Aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya rajaku, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala yang dari emasnya itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar daripada kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat.
Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang yang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan permintaan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, Dialah yang berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa. Saudara, ada pepatah mengatakan seorang berkubang namun semua orang kena lumpurnya. Beberapa kejadian menunjukkan seorang berbuat dan banyak orang ikut menjadi korban. Namun sebaliknya, pada beberapa kejadian lain ada yang melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan orang banyak. Saudara, Raja Nebukadnezar kesal karena tidak seorang pun dapat menafsirkan mimpinya. Ia memerintahkan membunuh semua orang bijaksana di Babel. Tindakan Daniel dan juga dengan teman-temannya telah menyelamatkan mereka dari ancaman kematian itu. Daniel mendapatkan hikmat melalui penglihatan dari Allah sehingga mampu menafsirkan mimpi raja. Daniel bersaksi kepada raja bahwa hanya Allah yang dapat memberitahu makna dari mimpi tersebut. Raja menunjukkan reaksi yang tidak biasa atas hikmat Daniel dalam menafsirkan mimpinya. Ia bersujud di hadapan Daniel yang adalah seorang tawanan itu, bahkan ia mempersembahkan korban padanya. Semua itu dilakukan Raja Nebukadnezar atas ketakjubannya akan nama Allah yang disebut Daniel sebagai sumber dari pengetahuan dalam mengertikan mimpi. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang maha tahu serta maha kuasa. Sebab itu Daniel dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Daniel bersama dengan teman-temannya berani menghadap takhta Nebukadnezar sebab mereka terlebih dahulu telah menghadap takhta Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, keberanian menghadapi apapun dalam kehidupan kita harus dimulai dari kesetiaan menghadap Tuhan pada takhta kekudusannya. Di hadapan Tuhan kita dapat beroleh hikmat menjalani kehidupan, khususnya dalam menentukan sikap dan tindakan yang kadang rasanya berat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Selalu ada jalan yang ditunjukkan bagi orang yang datang memohon petunjuknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami terus teguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, kesibukan kami, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Biarlah di sana kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan terus kami alami. Lindungilah keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Peliharalah mereka dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, pendidikan, dan pertumbuhan anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus meneguhkan iman dan pengharapan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pengobatan yang diterima, makanan minuman yang diterima, dan pendampingan dari keluarga. Kami percaya Tuhan memakai semua itu untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul karena berbagai perkara hidup yang menekan dalam kehidupannya. Beri kekuatan, hikmat, dan teguhkan iman pengharapannya bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan adalah sumber segala solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Bapa di sorga, ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.